Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam ngobrol teologi kita. Kita akan langsung lanjutkan ke dalam bahasan kita yang kita ambil dari surat Galatia pasal yang pertama ya. Kita sudah membandingkan di episode sebelumnya. Dari aspek yang pertama, personalnya, para pemimpin rohaninya ada yang benar diwakili oleh Paulus dan kawan-kawan satu timnya, lalu pemimpin-pemimpin rohani yang sesat ya, yang salah, yang diwakili oleh para Judaizer yang memberitakan Injil yang lain. Lalu kita juga sudah bahas aspek yang kedua, isi pesannya ya, karena yang pemimpin-pemimpin rohani yang benar ini diangkat, ditunjuk dan diutus oleh Allah, oleh Tuhan sendiri, maka agenda yang mereka sandang adalah misinya Allah, visinya Allah, visi kekekalan. Jadi mereka memberitakan Injil yang benar apa adanya ya. Kita sudah lihat apa itu isi Injil yang benar. Sementara para Judaizer ini, pemimpin-pemimpin rohani yang sesat ini, karena agendanya mencari kesukaan manusia dan perkenanan manusia, karena memang mereka ada sebagai pemimpin rohani palsu gitu kan, oleh dan karena manusia, jadi mereka mencari berkenan kepada manusia dan kesukaan manusia, sehingga Injil yang lain yang mereka beritakan ya. Jadi kita lihat motivasi yang menggerakkannya berbeda. Yang satu pemimpin rohani yang benar, para penginjil yang benar, itu karena mereka ada menjadi rasul, katakanlah sebagaimana Paulus, karena dan oleh Allah, Tuhan yang mengangkat, maka agenda Allah yang mereka kerjakan. Sementara yang ini keberadaan mereka karena dan oleh manusia, maka kesukaan dan perkenanan manusia yang mereka cari ya. Jadi motivasi yang menggerakkan itu yang akhirnya menentukan pesan apa yang mereka beritakan, pesan yang benar atau pesan yang sudah dipelintir dan diputar balikan. Nah, episode ini kita akan melihat sesuatu yang lebih mendasar ya. Sekali lagi, motivasinya kita sudah melihat ya, mencari kesukaan Allah, mencari kesukaan manusia, mencari perkenanan Allah, mencari perkenanan manusia. Dan ini menentukan pesan apa yang akhirnya mereka beritakan. Tapi kita akan melihat, menggali lebih ke dasarnya. Jadi kita tahu kalau pemimpin rohani yang benar itu kekuatan, kuasa di belakangnya tentu saja kuasa Allah, kuasa Tuhan. Sementara para pemimpin rohani yang sesat ini kita harus akui, walaupun kebanyakan penampilan mereka begitu ramah gitu kan, begitu elegan, begitu gampang disukai lah gitu. Tetapi kita tahu ketika pesan yang mereka sampaikan salah, firmannya salah, Injilnya Injil yang lain, Injil yang berbeda, Injil yang asing, pastilah di belakangnya bukan Allah. Walaupun mereka mengaku hamba Allah gitu, hamba Tuhan dan lain sebagainya, pastilah di belakangnya adalah pendusta itu sendiri ya, iblis, antikris, roh antikristus yang sudah diperingatkan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya. Kita akan melihat the underlying motivation, jadi motivasi mendasar sebenarnya apa sih yang secara global ingin diraih oleh keduanya, para pemimpin rohani yang benar dan para pemimpin rohani yang salah. Kita akan langsung buka kitab kita akan menuju ke surat Galatia pasal yang pertama ya, sumber kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Di surat Galatia pasal yang pertama ya. Kita masih membandingkan bagian pertama ayat 1 sampai 5 yang berisi salam pembuka dengan bagian kedua ayat 6 sampai ayat 10 yang berisi teguran ya, tentang beredarnya Injil yang lain. Nah, kalau kita fokus sekarang ke
ayat yang keempat di bagian pertama, kita lihat ini yang menjadi motivasi paling mendasar munculnya para pemimpin rohani yang benar, yang dengan segala risiko tanpa kompromi sedikit pun mereka memberitakan Injil yang benar. Ya, kita lihat, kita baca Galatia pertama ayat yang keempat ya. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ya, saya ulang baca frasa terakhir, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi kita lihat mereka, karena Paulus menjadi seorang rasul bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Jadi kalau pemimpin rohani dipilih oleh Tuhan Yesus, dia memiliki dorongan di dalam seperti ini. Segala yang dia lakukan, segala yang dia kerjakan, agenda-agenda dalam pelayanannya di bumi ini, semua menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, kita tahu bersama kehendak Allah itu semua ada di dalam Alkitab. Jadi dalam melakukan tugas pelayanannya, misinya, para pemimpin rohani yang benar ini sepenuhnya berpatokan kepada kehendak Allah yang sudah Allah nyatakan di dalam Alkitab. Tidak mau sedikit pun menyeleweng, serong darinya. Ya. Mereka sadar betul bahwa tidak saja keberadaan mereka adalah menurut kehendak Allah Bapa di sorga, tetapi mereka sadar, memiliki pengetahuan yang pasti bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan, tidak saja berjalan, ada, diawali, lalu berjalan, berlangsung, dan berakhir menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Kalau kita ada dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, kita belajar firman di dalam Alkitab dari dasar, katakanlah dari teologi proper gitu, bagian dari teologi yang khusus mempelajari tentang pribadi Allah. Kita akan tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini tanpa menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Semua diawali menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Semua berlangsung menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dan semua akan berakhir menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi kesadaran, pengetahuan ini benar-benar ada dalam diri para pemimpin rohani. Sehingga ketika mereka melaksanakan pelayanannya, mereka tidak ada niat untuk memunculkan agenda-agenda yang lain, apalagi yang pro pribadi gitu kan, membela kepentingan ego, golongan, kelompok tertentu. Tidak ada. Mereka memiliki satu kepastian, satu kesadaran bahwa percuma melakukan apapun, sekecil apapun, jika itu tidak menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan Bapa kita. Apakah yang berjalan dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini menurut kehendaknya? Termasuk para pemimpin rohani ini, dan dia sadar dalam dia menjalankan tugasnya, katakanlah memberitakan firman, mengajarkan firman, baik keberadaan dia maupun keberadaan orang-orang yang Allah percayakan dalam pimpinannya, itu semua pada akhirnya akan berhadapan dengan Allah dan Bapa kita secara pribadi, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban apakah sudah menjalani kehidupan di dunia ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ya, jadi ini sangat penting gitu. Maka mereka tidak ada niat mencari kesukaan manusia, mencari perkenanan manusia dalam melaksanakan tugas pelayanannya, memberitakan firman, mengajarkan firman, mengabarkan Injil Kristus. Tahu mereka pada akhirnya, kalau saya melakukan sekecil apapun bertentangan dengan kehendak Allah dan Bapa kita,
pada akhirnya saya akan berhadapan dengan dia untuk dimintai pertanggungjawaban, ya. Jadi pengetahuan dan kesadaran ini ada nggak dalam diri para pemimpin rohani kita? Nah, kalau kita ada dalam posisi jemaat dan kita pun menyadari hal ini, sebenarnya kita akan keberatan, kita akan tidak suka kalau pemimpin rohani kita di gereja lokal kita malah sibuk menyukakan kita, malah sibuk mencari kesukaan kita dan perkenanan kita sebagai jemaat. Kita akan protes. Jangan, karena pada akhirnya semua akan dimintai pertanggungjawaban apakah menurut kehendak Allah atau tidak. Ya, saya pernah bertemu ketika menjalani satu perjalanan pelayanan ke daerah Jawa Tengah. Saya bertemu dengan seorang bapak, suami istri, bapak dengan istrinya. Yang dalam perbincangan kita, mereka bersaksi bahwa mereka sempat menegur gembala gereja lokal di mana mereka berjemaat karena terlalu sibuk menyukakan jemaat, sehingga ketika dia naik mimbar memberitakan firman, itu fokus dari pemberitaan firmannya itu mencari kesukaan manusia dan perkenanan manusia, sehingga suami istri ini, bapak ini katakan, kami sangat jarang mendengar dia mengutip ayat dari Alkitab lalu menjelaskan maksud dari ayat itu. Ya, di awal khotbah dia mengutip ayat dari Alkitab, tetapi dia di sisa waktu khotbahnya hanya bercerita tentang dirinya, tentang pengalamannya, tentang berkat-berkat jasmania yang dia terima dalam pelayanannya dan sebagainya. Hal-hal motivasional yang tujuannya mencari kesukaan manusia dan perkenanan manusia. Lalu suatu ketika bapak ini bercerita, dia sudah tidak tahan lagi, lalu dia mendatangi gembalanya dan dia menyampaikan unek-uneknya. Dia kritik, dia tegur tentu saja dengan sikap yang baik, dengan kasih, untuk gembalanya mulai menyampaikan isi firman di dalam Alkitab apa adanya. Jadi kutip atau bacakan ayat atau teks dari Alkitab lalu jelaskan apa maksudnya. Nah, sebenarnya kan yang diingini oleh pasangan suami istri ini adalah pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Nah, itu bahasa saya. Jadi sampaikan isi firman apa adanya, tetapi kebanyakan mereka yang mengklaim kepemimpinan rohani sekarang terlalu sibuk mencari kesukaan manusia dan perkenanan manusia sehingga mengenyampingkan apa yang menjadi kesukaan dan perkenanan Allah. Hanya satu yang menjadi kesukaan dan perkenanan Allah ketika segala sesuatu dilakukan menurut kehendaknya, ya. Jadi sekali lagi kalau kita baca Galatia 1 ayat yang keempat ini, para pemimpin rohani ini begitu sadar, memiliki pengetahuan bahwa sekecil apapun yang dia lakukan dalam pelayanan harus menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, kalau kita baca ayat yang kelima, tujuan akhir dari itu adalah baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi tujuan akhir yang ingin dicapai adalah itu. Kalau yang ingin saya raih, saya capai di akhir, di ujung pelayanan saya, penginjilan saya, penggembalaan saya adalah kemuliaan hanya bagi Allah, maka saya harus melakukan dengan cara Allah, mengikuti misi dan visinya Allah, hanya melakukan apa yang menjadi agendanya Allah, hanya mencari kesukaan dan perkenanan Allah. Kalau itu kita lakukan menurut kehendak Allah, maka hasil dari pelayanan kita adalah kemuliaan hanya bagi Dia. Karena memang realitasnya kemuliaan hanya milik Dia. Dalam segala apa yang Allah sudah tetapkan, apa yang menjadi kehendaknya di dalam
firman di dalam Alkitab untuk kita lakukan, itu pada akhirnya semua akan memberi kemuliaan bagi Dia semata-mata. Karena itu realitas, itu kebenaran. Kemuliaan yang kita peroleh adalah ketika kita menurut kehendak Dia sepenuhnya. Maka kita akan ada di dalam Dia, di dalam Allah, dan kita akan menikmati kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan itu hanya milik Allah, tidak ada milik manusia, tidak ada milik kita. Pujian, penghormatan itu tidak ada milik manusia, tidak ada milik kita. Semua milik Allah. Nah, kita turut merasakan kemuliaan Allah ketika kita menurut kehendak Allah, ketika kita ada di dalam Allah. Ketika kita, kata teks Alkitab lain, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itu tujuannya. Makanya para pemimpin rohani ini yang keberadaan mereka karena dan oleh Allah, lalu tujuannya hanya mencari kesukaan dan perkenanan Allah, itu bisa ada dengan motivasi yang benar, karena memang mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan pasti bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, segala sesuatu di dunia ini dari awal sampai akhir akan menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ya. Jadi jelas gitu, ketika mereka berhadapan dengan banyak orang yang disebut gereja Tuhan, jemaat Tuhan, ini yang mereka kejar, ini yang mereka cari, ini yang mereka sadari, dan mereka miliki pengetahuannya dengan pasti, sehingga mereka tidak mau melakukan hal lain selain menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Apa yang menjadi tujuan Allah terhadap gerejanya, hanya itulah yang menjadi agenda mereka dalam melayani. Nah, ini kita sudah lihat yang mendasari, yang benar-benar menggerakkan dari awal, dari semula, keberadaan pemimpin-pemimpin rohani yang benar dan bagaimana mereka melakukan tugasnya. Ya, sekali lagi, menurut kehendak Allah dan Bapa kita, bagi Dia kemuliaan selama-lamanya. Nah, sebaliknya sekarang kita membicarakan para pemimpin rohani yang sesat, ya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, gembala-gembala palsu, pendeta-pendeta palsu, PS-PS palsu. Sekarang mulai muncul banyak yang mencantumkan gelar di belakangnya EV, evangelis mungkin maksudnya, penginjil, pemberita Injil. Jangan-jangan masuk barisan para Judaizer ini yang menambahkan kerja manusia, tradisi manusia, kehebatan manusia ke dalam karya keselamatan Allah yang sebenarnya tidak perlu bantuan dari manusia. Keselamatan itu sepenuhnya karya Allah, pemberian Allah gratis bagi manusia. Nah, jadi dengan berbagai detail di belakang mereka bermunculan, sekali lagi saya katakan bagaikan jamur di musim hujan dengan keberadaan medsos. Nah, kita harus teliti, kita harus uji pesan yang mereka sampaikan. Nah, kita tahu, kita sudah belajar di episode sebelumnya, keberadaan mereka karena dan oleh manusia, lalu agenda yang mereka sandang, yang mereka coba jalankan adalah mencari kesukaan manusia dan perkenanan manusia. Nah, coba kita lihat motivasi lebih mendasar. Kita sudah lihat ya, kalau pemimpin rohani yang benar, semua menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Nah, kalau sebaliknya, pemimpin rohani yang palsu, yang sesat ini, kita lihat motivasi mendasar mereka ada di ayat yang ke-7 di bagian kedua ya. Saya akan bacakan. Yang sebenarnya bukan Injil. Ini sambungan dari ayat sebelumnya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saya bacakan lagi. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil
Kristus. Jadi kalau pemimpin rohani yang benar, di ayat 4 dikatakan menurut kehendak Allah, tetapi sebaliknya para pemimpin rohani palsu justru bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kita bisa melihat dengan terang benderang begitu diametrikal keberadaan motif di dalam hati kedua kelompok pemimpin rohani ini. Sekali lagi saya tegaskan, kalau pemimpin rohani yang benar, semua dia lakukan yang paling mendasar yang menggerakkan keberadaan dan pelayanan dia adalah menurut kehendak Allah. Tetapi yang sebaliknya, para pemimpin palsu bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, sebenarnya kita mendapat gambaran yang begitu jelas. Kalau maksudnya memutarbalikkan Injil Kristus, memutarbalikkan firman Tuhan, memutarbalikkan perkataan Allah, kan kita sudah melihat contoh kasus awalnya di Kejadian Taman Eden, ketika iblis dalam wujud ular memelintir, memutarbalikkan perkataan Allah. Lalu hasil yang sudah diputarbalikkan ini disampaikan lagi kepada Hawa. Coba, Hawa yang sudah tahu pasti apa perkataan Allah, ingat ya, di Taman Eden perkataan Allah disampaikan kepada Adam, dan saya yakin dalam kehidupan mereka sebagai suami istri setiap hari Adam berulang-ulang memperkatakan perkataan Allah yang dia terima. Buah dari semua pohon di taman ini boleh kau makan kecuali buah dari satu pohon ini saja jangan kau makan. Saya percaya, saya membayangkan kehidupan Adam dan Hawa sebagai suami istri di Taman Eden. Mungkin setiap hari ketika hendak memetik buah untuk makan mereka melewati pohon yang satu ini, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu Adam mengulang memperkatakan firman Tuhan kepada Hawa. Jangan dari pohon yang satu ini. Dari pohon yang satu ini jangan kita makan buahnya. Karena saat kita memakannya pada hari itu juga kita akan mati. Jadi saya bayangkan tuh berapa puluh kali, berapa ratus kali mungkin ada menyampaikan. Dan Hawa tahu pasti. Makanya ketika dia bertemu dengan iblis dalam wujud ular di Taman Eden, ketika dia sendirian, lepas dari pengawasan pemimpin rohaninya yaitu suaminya, Hawa memperkatakan hal yang benar, bahwa Allah melarang kami untuk memakan buah dari satu pohon ini, karena ketika kami memakannya kami akan mati. Tapi lihat kerja iblis memelintir, memutarbalikan perkataan Allah. Oh tidak, sebenarnya ketika kau memakannya kau tidak akan mati, tetapi justru engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi kita lihat cara kerja iblis itu sama sekali tidak inovatif. Dari zamannya Adam dan Hawa di Taman Eden sampai hari ini, yang sedihnya malah dilakukan oleh gereja-gereja tanda kutip, tetap memutarbalikan perkataan Allah, firman Allah. Ya, jadi kita lihat kontras apa motif yang menggerakkan keberadaan dan kegiatan kedua kelompok pemimpin rohani ini. Kalau pemimpin rohani yang benar, semua menurut kehendak Allah dan Bapa kita bagi kemuliaan Dia. Kalau pemimpin rohani yang palsu, yang salah, bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Menurut perkataan Allah, menurut firman Allah, di sini memutarbalikkan perkataan Allah, memutarbalikkan firman Allah. Dan tujuannya begitu jahat, dikatakan di ayat yang ke-7 ini, ada orang yang mengacaukan kamu. Coba kalau kita belajar Alkitab secara sehat dan sistematis, tujuan Allah mendirikan gerejanya untuk apa? Untuk tertib hidup keselamatan, untuk mengumpulkan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah Allah ubahkan menjadi manusia baru, yang akan berpegang teguh kepada peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya dan melakukannya
dalam segala kelemahan mereka sebagai manusia. Tetapi dalamnya motif yang menggerakkannya adalah menurut kehendak Allah, untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Allah, sang pemilik kemuliaan. Tetapi ini sebaliknya, para pemimpin rohani palsu ini justru datang untuk mengacaukan jemaat Tuhan. Nah, kalau mereka tujuannya mencari kesukaan manusia dan perkenanan manusia, lalu untuk mencapai tujuan itu memutarbalikkan firman Tuhan, memutarbalikkan Injil yang benar, Injil Kristus, dengan cara itulah mereka mengacaukan jemaat Tuhan. Jadi yang di permukaan dengan maksud sebenarnya itu bertentangan, berlawanan. Mereka kemas dengan mencari kesukaan dan perkenanan manusia, tetapi di balik kemasan itu isinya adalah tujuan jahat, tujuan iblis, mengacaukan jemaat Tuhan dengan pesan Injil yang salah, tentu saja, yang sudah mereka putar balikan. Jadi apa yang saya perkatakan dari awal, bahkan dalam ibadah di tempat kami saya ulang-ulang, kalau kita menjadi Kristen tujuannya mencari kesukaan dan perkenanan kita, ego yang hendak kita puaskan. Kalau kita berangkat ibadah ke gereja, kita memilih gereja yang di dalamnya kita mendapatkan kesukaan dan perkenanan ego kita, maka kita pasti akan masuk perangkap para pemimpin-pemimpin rohani yang palsu ini. Dalam konteks kisah yang diceritakan di Galatia pasal pertama ini diwakili oleh para Judaizer yang memberitakan Injil yang lain. Kita sudah singgung di episode sebelumnya. Ya, jangan pernah menjadi Kristen karena mencari kesukaan dan perkenanan kita. Jangan pernah pergi ke gereja, memilih gereja yang karena di dalamnya kita mendapat kesukaan dan perkenanan kita. Cari gereja yang membangun kita. Cari gereja yang menyampaikan Injil yang benar, yang mungkin ketika diperkatakan dari mimbar menusuk hati kita, meremukkan hati kita, menyakiti hati kita, membuat kita tersinggung dan marah. Tapi uji, justru saat itu dari respon yang kita berikan, kita akan mengetahui apakah kita masuk ke dalam Kristen yang benar atau Kristen yang palsu, Kristen tanda kutip. Kristen yang benar menerima Injil yang menyakitkan, yang menusuk hati, yang meremukkan hati, dia responi dengan benar. Kasih Allah, dia hendak mengoreksi saya, dia hendak memperbaiki kelakuan saya, dia hendak membawa saya kepada pertobatan yang sejati. Maka responnya kemudian tersungkur, mengakui kesalahannya, mohon ampun. Dan Allah mengampuni. Itu respon yang benar. Dan kalau respon kita terhadap berita Injil Kristus, Injil yang benar, firman yang diberitakan apa adanya secara sehat dan sistematis, kita responi begitu dengan benar. Walaupun ketika kita mendengar, kita pun merasa sakit. Hati kita merasa tertusuk, kita merasa tersinggung dan marah. Itu natur, kodrat manusia berdosa ketika kepadanya ditunjukkan dosanya. Tetapi kalau kita sudah diubahkan lewat kelahiran kembali, kita akan merespon dengan benar. Oke lah, untuk memastikan kebenaran berita Injilnya, kita buka Alkitab, kita pelajari. Saya senantiasa setelah saya menyampaikan firman, saya katakan kepada jemaat saya, apa yang baru saja saya sampaikan, uji. Kalau kamu sudah menguji dan mendapatinya benar, responi dengan benar. Tetapi kalau respon kita sebaliknya, karena kita memang digerakkan oleh motivasi mendasar untuk mencari kesukaan dan perkenanan kita, maka ketika kita melihat orang yang naik mimbar mendengarkan bahwa firman yang diberitakannya firman yang benar apa adanya, lalu Injil yang diberitakannya Injil Kristus, Injil yang benar yang menunjuk keberdosaan kita, ketika dia merasa sakit hati, tersinggung dan marah, lalu dia lari, dia menghindar, dia menjauh, karena pada dasarnya dia belum diubahkan menjadi manusia baru.
Dia tidak menyukai terang, dia lebih menyukai kegelapan. Dan Alkitab di Yohanes pasal 3 memberikan petunjuk yang begitu terang benderang. Mengapa dia ketika tersinggung mendengar berita Injil yang benar pergi menjauhi terang? Mengapa dia lebih memilih, lebih menyukai kegelapan? Karena perbuatan-perbuatannya jahat. Itu kata firman. Apa itu perbuatan jahat? Kita lihat lagi di ayat yang keempat dikatakan melawan kehendak Allah dan Bapa kita. Itu definisi jahat. Walaupun wujud atau kemasan perbuatan kita baik, rajin pelayanan, rajin ibadah, bukan lagi super aktif, hiperaktif di gereja. Tetapi kalau tidak menurut kehendak Allah dan Bapa kita, tidak menurut kebenaran, kita itu jahat, perbuatan kita itu jahat. Nah, orang-orang yang kesukaannya perbuatan jahat seperti ini tidak menurut kehendak Allah dan Bapa kita, ketika menerima berita Injil yang benar, ketika menerima pengajaran firman yang benar, ketika mendapati cahaya datang kepadanya, dia pergi, dia menjauh, dia membenci terang karena perbuatan-perbuatannya jahat. Nah, kalau pemimpin rohani tujuan pelayanannya, tujuan keberadaannya, tujuan dia mendirikan gereja tanda kutip adalah untuk mencari kesukaan dan perkenanan manusia, maka manusia-manusia yang belum diubahkan seperti inilah yang akan menjadi pasar dari pelayanan dia. Dan memang tujuannya untuk mengacaukan. Dan Alkitab memberikan keterangan lain. Setelah mengacaukan, dari orang-orang yang berhasil mereka kacaukan, nih para pemimpin gereja palsu, mereka akan menarik keuntungan duniawi. Mereka punya agenda sendiri. Mencari, mendapatkan, mengejar kepentingan mereka yang duniawi tentu saja. Mereka akan ambil keuntungan itu dari jemaat tanda kutip yang berhasil mereka kacaukan dengan berita Injil yang sudah diputarbalikkan, dengan berita atau pengajaran firman yang sudah diputarbalikkan. Ya, jadi kita melihat dua motivasi mendasar yang menggerakkan kedua kelompok ini. Para pemimpin rohani yang benar diwakili oleh Paulus dan tim penginjilannya saat itu, lalu para pemimpin palsu yang diwakili oleh para Judaizer pada saat itu. Sampai hari ini cara kerja iblis masih demikian. Nah, kalau kita mau jujur, memakai kacamata kebenaran firman, memperhatikan, mencermati pelayanan-pelayanan gereja di sekeliling kita, coba saya bertanya dan coba jawab dengan serius. Lebih banyak yang mana dari dua kelompok yang sedang kita perbandingkan untuk kita pelajari? Nah, kalau kita belajar dari firman tentang kebenaran atau realitas yang dibukakan oleh Allah lewat firman-Nya di dalam Alkitab, kita sebenarnya bisa mengidentifikasi dan sekali lagi kita bisa menguji, kita bisa memilih yang benar. Karena pada akhirnya saya ulang lagi, masalah keselamatan, masalah sorga neraka itu adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Jadi kita diberi kesempatan menguji, dan ketika firman Tuhan mengajarkan kebenaran seperti yang sedang kita pelajari dari surat Galatia pasal yang pertama, firman Tuhan, Allah lewat firman Tuhan sedang membuka tanda-tanda, ciri-ciri yang sebenarnya kalau kita mau terima kebenaran firman yang diajarkan Allah, kita bisa menguji lalu mengidentifikasi mana yang benar, mana yang salah. Nah, ketika kita memutuskan mana yang kita ikuti, harusnya berdasarkan hasil pengujian dan identifikasi kita berdasarkan kebenaran yang sudah dibukakan di dalam firman, di dalam Alkitab, yang ditafsirkan secara sehat dalam suatu pengajaran yang sistematis. Keputusan ada di tangan kita.
Alat uji sudah diberikan, firman, kebenaran sudah dibukakan. Ciri-ciri kedua kelompok ini, pemimpin rohani yang benar, pemimpin rohani yang palsu, sudahlah bukakan. Kita memiliki kan kemampuan untuk menguji sekarang setelah tahu kebenaran. Nah, sisanya tergantung keputusan kita. Mau berpihak kepada siapa? Menurut kehendak Allah Bapa kita, mau kita ikuti itu, atau kita mau mengikuti yang memutarbalikan Injil Kristus. Keputusan di tangan kita. Jadi ini aspek ketiga yang kita bahas dari surat Galatia pasal yang pertama. Personelnya, para pemimpin rohaninya, pesan yang diberitakannya, lalu yang kedua, motivasi paling mendasar, satu desain global, cara Allah memisahkan mana yang berpihak kepada Dia dan mana yang melawan Dia, ya. Ini ada kelompok yang menurut kehendaknya demi hormat dan kemuliaannya, ada kelompok yang sengaja memutarbalikan perkataannya demi mengacaukan jemaatnya dan mencari kemuliaan bagi dirinya masing-masing. Mana yang akan kita pilih? Ingat ya, memilih kelompok yang kedua, yang palsu, yang tujuannya mengacaukan tetapi dengan bungkus memenuhi kesukaan dan perkenanan manusia. Tujuan aslinya mengacaukan dengan memutarbalikan firman Allah. Kalau kita mengikuti ini, kita melihat ya sekilas dulu di ayat yang ke-8 dan yang ke-9, bagian kita adalah terkutuk. Nah, ini akan kita bahas di episode berikutnya ya, tentang resiko ancaman terkutuk yang diperkatakan Allah dalam firman-Nya bagi orang-orang yang memutuskan untuk mengikut mereka, para pemimpin rohani palsu ini yang tujuannya mengacaukan, jahat ya. Tujuan iblis ini, agenda iblis, tujuannya mengacaukan, tetapi dibalut oleh kemasan memberikan kesukaan dan perkenanan manusia, ya, supaya mereka yang ada dalam penguasaan mereka tidak menurut kehendak Allah, ya. Sekali lagi, ancaman, konsekuensi yang dihadapi adalah terkutuk. Nah, kita akan bahas hal terkutuk ini di episode berikutnya. Selamat pagi, kiranya kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kita, siapapun dan dimanapun kita, apapun aktivitas yang harus kita lakukan di hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.